Kelihatan Umi. Halo, kelihatan? Kelihatan Umi. Apakah suara saya kedengaran? Saya kok tidak bisa mendengar suara kamu ya? Kelihatan Umi. Kelihatan Umi. Ataukah jaringan saya sangatlah buruk sehingga saya ini nggak bisa mendengar suaramu? Iya, layar saja hitam semua Allah begini. Biasanya banyak ada yang on cam, ini tak satupun on cam di layar saya. Oke ya, bismillah, mari kita mulai chat. Chat, apa yang ada di chat ini? Kelihatan Umi Adem, oke ya. Berarti memang jaringan di saya, tapi insya Allah lah tetap harus saya sampaikan. Kita akan masuk pada konsep model domain elektron yang mana nanti apa pernah dengar domain elektron kah kalian? Pernah mendengar Fajri? Ini kelihatan muka Fajri. Siti Anissa pernah mendengar apa itu domain elektron? Model domain elektron, nggak usah definisinya, nggak apa sih yang dalam bayanganmu yang pernah dulu kita pelajari tentang domain elektron? Pernah nggak belajar ini? Saya pernah dengar teorinya, yang kayak teori domain. Nggak ada komen. Kayaknya memang suaranya kayak robot. Tapi saya tidak bersuara kayak, sampai di kamu tidak kayak robot ya? Jelas. Kalau dari suara sini. Oke lah, berarti memang saya kayaknya jaringannya saya jelaskan saja. Jadi kita akan membahas tentang model domain elektron yang mana di situ bisa dipakai untuk meramalkan bentuk geometri. Bentuk geometri seperti apa? Insya Allah kamu sudah pernah belajar tentang bentuk geometri. Ada yang tetrahedral, ada trigonal planar yang pernah kita pelajari sebelumnya. Dasarnya apa untuk kita belajar tentang model domain elektron? Itu kan dipencet saja, nggak mau ini. Astagfirullahaladzim. Jadi kita menggunakan modal VSEPR, yaitu valence shell electron pair repulsion. Jadi di situ dari paket-paket elektron, pasangan elektron, di situ kita bisa meramalkan bentuk geometrinya. Jadi yang kita mainkan adalah posisi-posisi elektron, yang mana di situ nanti kita akan melihat bagaimana sih tolakan antar pasangan elektron di situ, baik yang berikatan maupun pasangan elektron bebas, yang dari situ kita bisa meramalkan, membayang seperti apa bentuk geometrinya. VSEPR sendiri di sini adalah pengembangan dari struktur Lewis yang kamu pernah dulu kenal, cross dot, walaupun yang akhir-akhir ini cenderungnya kita hanya pakai yang titik-titik ya, dot saja. Ini yang penting saja nanti yang saya jelaskan ya. Ini sebenarnya pendalamannya, cuman karena waktunya mohon maaf lahir batin tetap putus banyak karena jaringan. Jadi di sini nanti kita akan belajar pasangan elektron valensi akan tolak menolak satu sama lain, yang mana nanti dari tolakan itu mana yang memiliki tolakan terbesar, kemudian yang paling kecil, sehingga akan terbentuk geometri molekul yang ada. Jadi geometri molekul diasumsikan dengan meminimalkan tolakan terjadi apabila pasangan elektron terpisah sejauh mungkin. Jadi semakin jauh jarak elektronnya, maka nanti di situ kita akan bisa membentuk, kita bisa tahu berapa sih panjang ikatan itu, sehingga dari situ dengan adanya panjang ikatan yang terukur kita akan bisa mencari bentuk 3 dimensinya, sehingga kita tahu bentuk geometrinya seperti apa. Yang mana di sini tetap berdasarkan pada prinsip larangan Pauli bahwa 2 elektron dengan spin yang sama tidak dapat menempati ruangan yang sama. Masih ingat spin? Arah elektron dalam orbital itu ada yang ke atas ya bentuknya dulu, dan ada yang ke bawah. Di situ dia akan memiliki nilai yang berbeda. Kalau sama-sama dari satu elektron, satu unsur di situ, baru di situ dia harus mencapai kestabilan. Selama dia bukan pasangan elektron bebas, mesti dia akan berpaket dengan unsur yang lainnya. Maksudnya apa gitu? Misalkan kita punya HCl, Cl punya 7, di situ dia adalah 25, 5 itu berarti akan tersisa satu elektron yang tidak berpasangan.
Dengan siapa nanti dia berpasangan? Tentunya akan dengan elektron dari atom yang lainnya, seperti itu. Lanjut ya, ini hanya pengenalan. Sebenarnya kita di sini domain elektron adalah daerah ruang di sekitar atom pusat yang mengandung elektron. Apa sih pendalamannya? Kalau yang kita kenal kemarin kan adalah geometri molekul. Kita sebenarnya mau berkenalan dengan geometri elektron dari atom penyusun molekul itu. Semoga selesai ya nanti sampai di akhir. Geometri elektron atau geometri domain elektron adalah geometri susunan domain elektron di sekitar atom pusat yang meminimalkan tolakan antar domain elektron sendiri. Apa saja sih domain elektron? Domain elektron itu satu adalah ada pasangan elektron bebas, dua adalah elektron ikatan tunggal, elektron ikatannya rangkap 3 dulu, baru rangkap 2, baru 1. Itu urutan kekuatannya. Jadi yang paling kuat itu adalah pasangan elektron itu tolakannya paling besar, kemudian rangkap 3, rangkap 2, baru yang tunggal itu yang paling kecil. Adanya tolakan itulah nanti yang bisa kita ramalkan dan kita bayangkan seperti apa bentuk dari geometri molekulnya. Di sini untuk ini di sini dituliskan AEN. AEN itu maksudnya adalah atom pusat itu memiliki domain elektron seberapa banyak EN ini. E sendiri nanti EN ini bisa pasangan elektron bebas dan bisa juga elektron ikatan. Geometri kemudian dari geometri elektron kita masuk ke geometri molekulernya yang merupakan konsekuensi dari domain elektron itu sendiri. Karena kita sudah masuk pada geometri molekul, molekul itu berarti sudah ada ikatan di dalamnya, maka di situ aturannya atau tulisannya bukan lagi AEN. Ingat, AEN ini adalah geometri elektron, jadi asumsinya atom pusat memiliki berapa pasang elektron. E-nya ini nanti bisa pasangan elektron bebas, bisa juga ikatan tunggal, bisa rangkap 2, bisa rangkap 3. Karena ini masih umum, kemudian masuk ke geometri molekulnya, karena sudah ada ikatan, baru muncullah ABMEN. Maksudnya adalah adanya atom pusat, ada yang mengikat dalam bentuk ikatan, jadi ini elektronnya dalam bentuk ikatan, atau pasangan elektron bebas. ABMEN atau AXE. Kalau saya ngajar di kelas dulu namanya AXE. A itu atom pusat, X itu ikatan, jadi elektron ikatan. Kemudian E itu adalah banyaknya pasangan elektron bebas. Ini akan kita pakai ABMEN ini. Jadi atom pusat memiliki berapa ikatan, baik tunggal, rangkap 2 maupun 3, dan berapa pasang elektron bebas. Dari situ kita nanti akan meramalkan bentuk geometrinya seperti apa. Cepat sekali jam berjalan ya. Untuk menentukan geometri, pertama yang paling penting adalah membuat struktur Lewis. Insya Allah kamu sudah pinter. Kemudian menghitung jumlah domain elektronnya, baru menentukan bentuk geometrinya. Seperti apa itu langsung saja kita ke prakteknya. Yuk kita lihat. Jadi pertama dibuat Lewisnya dulu. Kalau kita hanya menentukan domain elektron dari atom pusat, maka di situ akan ada di situ AEN tadi ya. AEN berarti di situ ada N ini. Dia memiliki 1, 2, 3. Berarti bisa tertuliskan AE3 begitu. Tapi apakah benar seperti itu? Nanti kita akan melihat ke bawah bagaimana penyusunannya. Jadi setelah kita gambarkan struktur Lewisnya, maka kita akan menghitung domain elektron di sekitar atom pusat. Jadi susun domain elektron untuk meminimalkan tolakan elektron-elektron. Terjadi apabila pasangan elektron terpisah sejauh mungkin. Nanti ini hanya informasi bila dia memiliki 2 domain, maka bentuknya linier. 2 domain itu hanya 2 ikatannya. Maka bentuknya linier. Kalau 3 dia trigonal, kalau 4 adalah tetrahedral. Sebenarnya dia semoga saya tidak terlalu cepat dia menyampaikannya. Di sini tadi sudah ya ke sini. Kok nggak mau sih terganti layarnya ini.
Nah, ini sudah masuk ke senyawa. Yuk perhatikan atom pusatnya N dan O. Kenapa N dan O? Karena ini HNO3. Di sini N ketemu dengan O di sini masih ketemu dengan H. Makanya atom pusatnya bisa N dan O. Nah, yang kita bahas di sini baru domain elektron atom pusat. Jadi dia geometrinya per atom. Per atomnya. Jadi apakah benar bahwa HNO3 itu nanti wujudnya ada trigonal dengan tetrahedral? Sekali lagi yang kita lihat di sini per atom pusatnya siapa yang kita pakai. Kalau ini N ya. N ini memiliki 3 domain elektron. 1 2 3. Sehingga bentuknya adalah trigonal seperti informasi di atas. Kemudian kalau domainnya 4 miliknya O, kok 4? Iya, yang tunggal ini ikatan dan yang 2 adalah pasangan elektron bebas. Mila, N ini kenapa kok hanya 3? Yuk kita lihat. N di sini memiliki 5 elektron. 2 elektronnya dipakai untuk membentuk ikatan kovalen koordinasi N dengan O yang tunggal ke sini. Kemudian 2 dipakai untuk membentuk ikatan rangkap ke O yang ada di sini. Dan satunya, kan jadi 5 kan ya, ke O yang ada di sini. Maka dia tidak memiliki pasangan elektron bebas. Sehingga N ini memiliki 3 domain, 1 ikatan rangkap 2 dan 2 ikatan tunggal. Sehingga domainnya adalah AE3. AE3, 3 domainnya berarti trigonal. Nah, kalau si O, ini adalah tetrahedral. Kenapa? Karena domainnya 4. 2 ikatan tunggal dan 2 pasangan elektron bebas. Sekali lagi ini baru adalah domain elektron untuk atomnya. Belum domain belum untuk geometri molekul utuhnya ya. Kenapa harus dibahas? Itu untuk memahamkan kalian bahwa kita mau memunculkan bentuk geometri itu tidak asal-asal, tapi memang dari asbabul nuzulnya, dari pasangan elektron bebasnya, dari ikatan tunggalnya, dari ikatan rangkapnya, dan seterusnya. Selanjutnya, nah ini contoh yang lainnya adalah BCl2. Berarti ini linier karena ini BE memiliki 2 ikatan tunggal. Jadi di sini AE2 begitu ya, jadi bentuknya linier. BF3 adalah trigonal. Saya yakin kamu sudah, kalau sudah masuk ke trigonal begini, menuju ke domain elektronnya relatif mudah. Oh, kalau dia habis dari ikatannya tunggal-tunggal ya sudah. Berapa ikatannya? Oh, 3, berarti AE3 begitu. Ini contoh-contoh yang lain. Kalau CH4 berarti AE4, ini AE5, ini AE6. Apakah semuanya nanti akan membentuk ikatan? Tidak. Sekali lagi yang lainnya juga bisa pasangan elektron bebas. Nah, di sini baru menuju ke geometri molekul. Kalau tadi geometri elektron hanya muncul AE(N), kalau geometri molekul akan muncul ABN(EN). Apa itu Mi? Kita lihat contohnya ini. Jadi untuk yang kita bahas pertama tadi kan HNO3, itu yang dilihat atom pusatnya nitrogen dan atom pusatnya oksigen. Nah, geometri elektronnya AE3 trigonal. Geometri molekulnya AB3 juga trigonal. Kenapa Mi? Karena N ini semuanya ikatan, sehingga geometri elektron dan geometri molekulnya sama. Tapi kalau oksigen, dia geometri elektronnya AE4. 2 tunggal dan 2 pasang elektron bebas. Ya, 2 tunggal dan 2 pasang elektron bebas. Bagaimana geometri molekulnya? Geometri molekulnya pada faktanya dia nanti akhirnya membentuk V. Boleh ya? Halo? Boleh ya? Ini faktanya. Ini N dengan wujudnya trigonal A. Kemudian di sini O bentuknya V. Ini pasang elektron bebasnya di sini. Dia memberi tolakan. Nah, seperti itu pengembangan dari domain elektron, baik untuk menentukan geometri elektronnya maupun untuk geometri molekulnya. Sekali lagi, geometri elektron itu adalah semua umum, baik itu ikatan maupun pasangan elektron bebas,
Kalau menuju geometri molekul, di situ pembentuk dari geometri molekul adalah ikatannya. Nah, ini contoh-contoh yang lain. Saya rasa kamu nanti, ini insya Allah saya share saja. Saya lanjut ke hibridisasi, karena ini harusnya nyambung. Domain elektron molekul organik lewat ya, karena waktunya lewat. Ini bisa dibaca sih sebenarnya. Nah, kemudian yang berikutnya, kalau kita sudah kenal domain elektron adalah masuk ke orbital Bastard. Hibridisasi. Dulu kita berkenalan di geometri molekul adalah hibridisasi. Bagaimana membahas tentang hibridisasi? Jadi kalau kita punya AXE atau ABMEN begitu, maka di tipe hibridisasi bentuk geometri molekul di situ dikenalkan dengan sesuai dengan suborbital, subkulitnya, jadi orbitalnya. Jadi kalau orbital atomnya bergabung di sp, sp2, sp3, sp3d, sp3d2, seperti ini. Maksudnya apa? Maksudnya ini adalah elektron-elektron valensi yang berada di orbital ini, di subkulit S sampai ke D ini. Memangnya bisa mereka berada dalam satu kulit. Catatan hanya orbital Bastard yang penting dalam senyawa-senyawa organik. Nanti terkait dengan senyawa organik di atasnya. Penentuan dari penggunaan hibridisasi ini seperti apa? Yuk kita lihat ke bawah. Ini. Jadi perhatikan ya, domain itu nanti akan setara juga dengan tipe domain elektron akan setara dengan tipe hibridisasi. Kalau domain elektron itu munculnya adalah berapa jumlah elektron ikatan dan berapa jumlah pasangan elektron bebas, dihitung sendiri-sendiri untuk menentukan bentuk geometrinya. Kalau di sini di di geometri molekul menggunakan hibridisasi, maka di situ yang kita lihat adalah berapa banyak domain yang ada. Itu nanti kita masuknya dari subkulit yang paling bawah. Jadi kalau domainnya 4, kita punya domain 4 nih. Berarti dia akan masuk di S1, P-nya ada 3. Sehingga tertuliskan SP3. Apa itu? Ini sudah ada penjelasannya. Kemudian kalau di situ dia memiliki domain elektron 5 misalkan, ya sudah, satunya di S, 3-nya di P, 1-nya di D. Sehingga nanti tertuliskan tipe hibridisasinya adalah SP3D. Wujudnya apa? Paling mudah memang dari domain. Jadi kalau domainnya 5, di situ dilihat dulu AXE-nya apa. Begitu. Dari situ nanti akan ada pengembangan, karena kalau misalkan AE5 itu awalnya adalah trigonal bipiramida. Tapi kan AE ini bisa pecah menjadi ada yang ikatan, ada yang pasangan elektron bebas. Di situ kamu akan dapat lihat dari tipenya. Jadi jangan pakai AE saja, tapi kita bisa pakai A, B, M, dan EN. B-nya ikatan, E-nya adalah pasangan elektron bebas. Ini untuk yang ini terlalu penuh dulu. Jadi kalau mau menentukan, misalkan mana ya gambarnya, ya. Ada gambarnya geometri. Dia pakai hibridisasinya. Hibridisasinya dia pakai senyawa organik, ya Allah, semoga bisa dipahami ini. Jadi contohnya ini adalah senyawa organik yang dipakai. Ini adalah contoh dari ini ada ikatan rangkap 3-nya, berarti ini bagian dari gugus alkuna. Kemudian di sini ada rangkap 2-nya, dan ini adalah gugusnya karboksilat, begitu. Bagaimana penghitungannya? Kayaknya ini memang dibikin untuk penentuan domain elektron dan hibridisasinya. Ke sini dia. Jadi perhatikan informasi ini bahwa setiap C di situ memiliki tipe hibridisasi yang berbeda. Maksudnya, yuk kita lihat. Di sini ada C dengan rangkap 3 dan tunggal. Berarti di situ
hanya ada 2 domain, begitu ya, berarti SP. Demikian juga yang kedua, yang ini rangkap 3 dan 1 ikatan tunggal, berarti 2 domain, SP juga. Tapi pas di sini, C itu memiliki 4 ikatan tunggal. Nah, karena dia memiliki 4 ikatan tunggal, berarti SP3. Itu jadi C nomor ini adalah SP3. Selanjutnya C yang ada di sini, ini hanya memiliki 3 domain elektron, maka dia adalah SP2. Dan seterusnya, untuk penentuannya seperti itu. Sehingga nanti kalau ada soal dan ditanyakan tipe hibridisasi serta domain elektronnya, insya Allah kamu sudah paham ya. Apakah ada pertanyaan? Mohon maaf lahir batin, rasa-rasanya cepat sekali. Umi Apakah sudah ada lewat pertanyaan? 18. Saya tidak mendengar suaramu. Apakah kamu bersuara atau tidak? Oh, sudah lewat waktunya ya. Oke. Oke, jadi insya Allah nanti ini slide-nya saya share saja di grup ya, baru pelajari. Kalau ada masalah atau ada pertanyaan boleh japri ke Umi ya. Bisa juga di grup biar temannya juga tahu mana-mana. Nanti Umi jelaskan ya. Oke? Karena sudah lewat dan kamu harus masuk di kelas berikutnya. Insya Allah kita bertemu lagi di pertemuan berikutnya. Ya, kalaupun ada kuis tentunya akan membahas tentang domain elektron dan hibridisasi, yang mana dirangkai dengan bentuk geometri molekul. Pertemuannya sebenarnya sudah habis untuk ikatan kimia, kita bisa UH, tapi pertemuan berikutnya kita langsung UH atau perlu latihan soal lagi? Latihan Halo? mungkin. Bukan, saya nggak dengar suaramu. Latihan Umi. Halo, iya, memang jaringan Latihan ini. dulu. Latihan soal Umi. Aduh, tahu loading sup. Oke nak, insya Allah sudah habis waktunya. Informasi lebih lanjut kita bisa ber-WA Ria ya. Pertemuan pekan depan kita latihan atau langsung ulangan? Latihan dulu. Latihan dulu. Hah? Mau latihan soal saja? Mau latihan dulu? Iya Umi. Mana sih jawabannya? Itu kan aku nggak dengar suara. Kayak robot ya suaramu nak, betul. Mohon maaf lahir batin. Asli kayak robot dan Umi nggak dengar. Coba saya chat di chat kayaknya ada. Latihan soal Umi, latihan soal enggak. Mohon maaf ya, suaramu itu yang masuk itu kayak robot dung dung begitu. Oke, waktunya sudah lewat. Mohon maaf jaringannya bermasalah ini di saya. Semoga pekan depan lebih aman. Oke, kita latihan soal, nanti saya siapkan soal untuk kita bahas terkait dengan ikatan kimia. Kita tutup kelas dengan sama-sama melafalkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat masuk ke kelas berikutnya.